Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya senang sekali teman-teman bisa ikut hadir berkumpul di tengah-tengah anak muda Bekasi. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman semua. Siang-siang begini biasanya selesai makan pada ngapain? Ada ngantuk ya? Teman-teman mau meluangkan sekian jam waktunya di siang menuju sore ini untuk duduk di ruangan ini, untuk kita sama-sama sharing, untuk kita sama-sama diskusi, untuk kita sama-sama bertukar pikiran. Jelas yang hadir di sini adalah teman-teman yang selektif, teman-teman yang pilihan. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman. Terima kasih kepada seluruh panitia, Asyikpreneur yang sudah memberi kesempatan kita untuk bertemu di siang ini. Hormat kami semua kepada orang tua, guru-guru kami, para senior, Ustadz Syaihu, guru kita bersama, juga semua pihak yang terlibat. Halo. Dari data yang jelas, yang besar di sini tak kami sebut gelarnya, yang kecil tak kami sebut namanya. Orang tua kita dengan tuahnya, guru-guru kita dengan ilmunya, ustazah yang hadir di sini dengan berkalamullah dan berkitabullahnya, anak muda dengan semangatnya. Masih semangat? Yang di belakang masih semangat? Masih? Masihnya nggak meyakinkan. Masih. Yang di depan masih? Luar biasa. Saya izin berdiri. Ustadz, Bang Bara, Bang Chandra, moderator. Saya izin berdiri nggak apa-apa ya teman-teman? Saya minta izin di awal dikasih gundakan sedikit seperti ini bukan karena ilmu saya lebih, dikasih meja di depan dan kursi seperti ini teman-teman, bukan karena pengalaman saya lebih, diberi kesempatan memegang mic seperti ini, bukan karena saya lebih pantas dari teman-teman. Bisa jadi di sini ada kawan-kawan kita yang sebetulnya ilmu, wawasan, pengalamannya lebih banyak dan lebih pantas di sini. Sehingga saya minta izin di awal hanya membridging sedikit, kemudian kita jadikan saja forum ini menjadi sharing, diskusi dua arah. Sepakat ya? Silakan teman-teman tanyakan apa saja nanti di akhir berkaitan tentang milenial khususnya. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya akan lempar ke Ustadz, ke Bang Chandra, ke Bang Bara untuk bantu menjawab. Kalau saya juga nggak bisa jawab, saya akan bawa pulang sebagai PR. Lain waktu main ke Kota Bekasi, saya akan bawa jawabannya. Silakan teman-teman tanya apa saja kecuali satu, tentang jodoh. Itu justru saya minta doa dari teman-teman semuanya. Amin. Gak ada yang bilang amin sepertinya. Berat sekali bilang amin memang. Menarik teman-teman. Di sini kita bicara tentang milenial. Sebetulnya zaman milenial ini sudah selesai teman-teman. Ini adalah zamannya generasi Z, generasi Alpha. Mereka yang menyebut diri sebagai milenial adalah yang lahir tahun 80-an akhir sampai 90-an akhir. 2000 sampai selanjutnya itu sudah masuk generasi Z, 2010 ke sini masuk generasi Alpha. Dan tahun ini adalah tahun pertama generasi Z masuk ke perguruan tinggi. Ada yang mungkin panitia atau yang masuk kuliah tahun ini 2019? Ada ya? Boleh dicek, rata-rata adalah kelahiran tahun 2001. 99, boleh. Yang jelas, ketika kita bicara tentang anak muda, sebetulnya tak perlu kita batasi generasi milenial kah, generasi Z kah, generasi Alpha. Karena kita akan muda atau tidak tergantung pada keputusan kita, tergantung pada pilihan sikap kita. Bicara tentang anak muda bukan bicara tentang hari ini, bukan bicara tentang kemarin, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Bicara tentang anak muda sebetulnya kita bicara tentang masa depan teman-teman. Karena anak muda sedikit pengalamannya, ilmunya pun masih cetek. Sehingga anak muda tak pernah tawarkan masa lalu. Yang ditawarkan anak muda adalah masa depan. Anies Baswedan, itu bukan kata-kata saya. Tapi bicara tentang anak muda, meski bicara tentang masa depan, sebetulnya anak muda ini sudah ribuan tahun yang lalu dibahas.
oleh mereka yang unggul, yang dikenang bukan hanya di wilayahnya, seluruh dunia mengenangnya. Bukan hanya satu generasi, lintas generasi menyebut namanya. Sebut saja orang yang pertama sekali disebut dalam buku 100 orang paling berpengaruh di dunia, karangan Michael Hart. Orang nomor satunya adalah Nabi Muhammad SAW dengan segala indikatornya. Silahkan teman-teman cek sendiri indikatornya apa saja. Yang jelas Nabi Muhammad pernah bilang teman-teman bahwa tiangnya negara itu adalah pemuda dan pemudinya. 1400 tahun yang lalu Sayyidina Ali juga pernah bilang, Syubanul Yaum Rijalul Ghad, Rijalul Yaum Imadul Ghad. Ini juga diamini oleh para filsuf barat yang menyebutkan bahwa the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jangan mau kita balikkan kalimat yang dalam dan indah ini menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita tak melakukan apa-apa, kita tidak buat persiapan apapun, kita tidak menetapkan ke depan cita, visi, tujuan kita apa. Malcolm X, teman-teman ada yang ingat Malcolm X? Seorang aktivis kemanusiaan dari Amerika Serikat berkulit hitam, dikucilkan. Yang ia perjuangkan adalah persamaan derajat antara kulit hitam dan putih di Amerika sampai jadi undang-undang apartheid. Ada yang ingat? Sudah terlalu banyak peneliti sosial yang menyebutkan teman-teman, kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Obama, maka yang paling pantas adalah Malcolm X. Malcolm X pernah bilang, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini. Bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, maka Malcolm X tidak lagi membahas apakah dia laki-laki atau perempuan, tidak lagi membahas bagaimana kondisi sosial, ekonomi keluarga kita, tidak lagi membahas kita lahir di mana, berproses di mana, tidak lagi membahas kita lahir ke dunia dari rahim perempuan mana. Selama kita anak muda mau melakukan persiapan, maka sebetulnya kita punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaan besarnya adalah, ketika persiapan sudah dibuat, so what's next? Selanjutnya apa? Kesempatan lebih senang datang kepada mereka yang bersiap, teman-teman. Kesempatan lebih cepat hingga kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Ketika kesempatan datang, dia duluan melihat ke depan, maka hanya ada 4 jenis manusia. Pertama adalah mereka yang pesimis. Tanya satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, mereka nyaris akan selalu memulai dengan jawaban, teman-teman 10 tahun dari sekarang ingin melihat diri sendiri seperti apa? Itu nanti sajalah dipikir. Yang penting sekarang saya muda dulu, senang-senang dulu, happy-happy dulu, enjoy dulu. Urusan nanti bagaimana? Mereka duluan sajalah. Yang pintar-pintar, maju duluan. Anak mereka yang berdasi, maju duluan. Yang duluan dekat dengan akses, permodalan dan kekuasaan, mereka maju duluan. Kalau saya mah apa tuh? Mereka duluan mengecilkan dirinya sendiri sebelum orang lain. Tipikal manusia seperti ini selalu mengkerdilkan potensi di dirinya sebelum orang lain. Tipikal manusia kedua naik satu tingkat lebih tinggi. Mereka yang realistis. Tanya satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, mereka nyaris akan selalu memulai dengan awalan, ya sudahlah. Teman-teman, kapan mau mulai? Yang masih sekolah, yang masih kuliah, tidak lagi merepotkan orang tua. Kapan mau mulai tidak lagi merepotkan orang tua. Syukur-syukur nanti kalau saya sudah selesai kuliah ke sekolah, syukur-syukur saya nanti bisa membuka lapangan kerja atau bekerja dulu pada orang lain. Nanti gaji saya syukur bisa berkali lipat di atas UMR 2 digit, nanti saya sisihkan, saya berikan pada orang tua. Kalau ternyata enggak, ya sudahlah, kita lihat saja nanti bagaimana. Teman-teman, kapan mau mulai usaha sendiri dengan revenue tahunan 50 miliar? Gak ada juga yang bilang amin. Masih sama ya? Berat sekali bilang amin. Syukur nanti saya punya ide, gagasan, saya punya modal, nanti saya mulai. Kalau nggak punya modal, saya coba kumpul-kumpulkan, nanti syukur-syukur terkumpul, nanti saya mulai. Tapi kalau ternyata nggak ada ide, nggak ada modal, ya sudahlah. Kita lihat saja nanti kapan saya mulai punya usaha sendiri.
Yang laki-laki yang belum menikah, kapan mau minang anak orang? Syukur nanti calon mertua sudah kasih lampu hijau, nanti perempuan akuatnya ada yang mau dengan saya. Kalau nggak ada, ya sudahlah, saya tunggu saja. Tipikal manusia seperti ini teman-teman selalu dibentuk oleh lingkungannya, bukan mereka yang membentuk lingkungannya. Tipikal manusia seperti ini selalu mendengar narasi dari orang, bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan tipikal manusia seperti ini adalah apa, kata, orang. Syukur kalau orang-orang di sekitarnya selalu mensupport, selalu mendukung apa yang menjadi tujuan, visi, dan cita dalam hidupnya. Bagaimana kalau tidak? Satu kali hidup, umur pun pendek, habis untuk mendengar apa kata orang. Yang menjadi tujuan dalam hidupnya tak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia ketiga naik satu tingkat lebih tinggi. Mereka yang optimis. Tanya satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, mereka nyaris akan selalu melihat dari sudut pandang positif. Teman-teman ingin melihat kota Bekasi 5-10 tahun dari sekarang seperti apa? Sekarang saya adalah mahasiswa di Universitas X, isi sendiri, jurusan Y, isi sendiri, program studi semesternya Z. Mungkin kita di sini ada yang beda-beda, ada yang masih sekolah, ada yang kuliah, mungkin ada yang bekerja. Jadi kita isi sendiri posisi kita sekarang di mana, siapa, dan apa yang kita lakukan. Tapi 10-15 tahun ke depan, karena saya punya passion di luar dunia pendidikan, setidaknya saya sudah punya yayasan. Di bawah yayasan saya ada 3 sekolah, masing-masing sekolah setidaknya saya sudah membantu memberikan dana beasiswa kepada 1.000 anak di kota Bekasi. Sehingga nanti 15 tahun ke depan, setidaknya saya sudah bisa menurunkan angka mereka yang putus sekolah karena alasan finansial kurang lebih 25%. Udah gak berat lagi bilang amin sekarang. Kak, saya bukan fokusnya itu sekarang. Jadi fokusnya apa? Literasi, silakan. Ketika 10-15 tahun lagi nanti saya sudah punya gerakan di setiap warung kopi, karena anak muda sekarang sukanya nongki-nongki, harus ada setidaknya sudut baca. Anak-anak muda yang senang baca ini harus turun, ada gerakannya untuk turun ke mereka yang tinggal di pinggiran, sehingga 15 tahun dari sekarang kota Bekasi 0% mereka yang buta huruf. Kak, saya fokusnya bukan di situ. Silahkan teman-teman isi sendiri. Tipikal manusia seperti ini teman-teman, mereka selalu melihat ke depan, peluangnya apa, mereka bisa ambil bagian di mana. 1000 orang bilang tidak mungkin, that's impossible. Mereka orang pertama yang akan mengatakan I'm gonna prove it, saya akan buktikan. 1000 orang bilang you are crazy, kamu gila. Mereka orang pertama yang akan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan di pikirannya. 20 tahun yang lalu teman-teman, semua orang bilang tidak mungkin. 1 kali klik, motor, mobil langsung datang tepat di depan rumah kita. 15-20 tahun kemudian di tangan anak muda, that's happen. 15 tahun yang lalu, semua orang bilang aneh, tabu. Dengan 1 kali klik, tiket sudah ada dalam genggaman, kita tinggal pilih mau pergi kemana. 15 tahun kemudian terjadi. 20 tahun yang lalu, semua orang menganggap dia gila ketika bilang akan meng-online-kan seluruh toko di Indonesia. 20 tahun kemudian, 1 kali klik barang dari mana saja teman-teman pesan di Indonesia, bahkan seluruh dunia, langsung datang dikirim tepat ke rumah teman-teman. Bayarnya pakai cash? Cashless. Di tangan manusia seperti ini teman-teman, selalu ada peluang. Kalau nggak ada, mereka yang ciptakan. Tipikal manusia yang keempat naik 1 tingkat lebih tinggi. Mereka yang progresif. Kadang-kadang hidup ini terbentur dengan yang namanya aturan, betul nggak? Yang siswa di sekolah ada namanya aturan sekolah, betul ya? Yang universitas mahasiswa di kampus ada namanya aturan kampus, betul ya? Nanti sesudah selesai mungkin bekerja dulu atau mungkin membuka lapangan kerja. Kalau bekerja ada namanya aturan perusahaan, aturan institusi tempat kita bekerja, betul ya Bapak Ibu ya? Sebagai warga negara, ada namanya aturan negara. Sebagai makhluk ilahi pun, ada namanya aturan ilahi. Kita hidup dengan aturan teman-teman. Itu yang membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, tak peduli bagaimana kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving, terus bergerak, hasilkan ide-ide kreatif, inovatif, tapi tetap solutif. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C.
Gak bisa pakai cara A, B, C, masih ada 24 cara lainnya sampai huruf Z. Dan di tangan manusia seperti ini akan banyak terjadi perubahan, pembaharuan. Ada alasan bagi anak muda bersikap realistis, apalagi pesimis. Satu-satunya tanda yang pantas bagi anak muda adalah optimis, pelan-pelan mengupdate diri. Pertanyaan besarnya adalah, dari mana kita memulai? Dari sekarang. Zaman berubah, waktu berganti, teknologi hadir teman-teman. Mereka yang bisa berdamai dengan ini akan maju lebih cepat, kencang, akselerasinya juga lebih cepat. Mereka yang tak bisa berdamai dengan ini akan diam di tempat, pelan-pelan mundur ke belakang. Franklin pernah bilang, when people stop changing, they are dying. Ketika manusia berhenti berubah, tentu ke arah yang lebih baik, mereka akan mati, diam di tempat, mundur ke belakang. Pertanyaannya adalah, ratusan pasang mata yang hadir di ruangan ini, apa yang membuat kita hari ini berbeda dengan kita 3, 4, 5 tahun yang lalu? Apa yang membuat kita hari ini berbeda dengan kita 5 tahun ke depan? Yang jelas, ketika di tangan kita sudah ada kesempatan terbuka, sekarang waktunya dalam 10 tahun ke depan, demografi akan besar-besaran terjadi di Indonesia. Hanya ada 2 pilihan. Satu, kita ikut mewarnai, atau 2, kita ikut diwarnai. Tinggal kita pilih. Di tangan anak muda, 10 tahun ke depan, anak muda akan jadi subjeknya, anak muda juga akan jadi objeknya. Tinggal pilih 2, mau jadi objek terus-terusan atau ikut turun main jadi subjek. Ketika kesempatan sudah di depan mata untuk anak muda, sebentar lagi saya akan ikut menghadirkan beberapa data teman-teman yang baru saja dirilis. Report milenial sekarang punya report, bayangkan betapa ini sudah menjadi potensi yang dibaca oleh semua orang. Sebentar lagi akan kita sama-sama lihat. Yang jelas ketika di depan mata semua sudah siap, tinggal siapa duluan mau mengambil bagian, siapa duluan mau ambil tongkat estafetnya. Saya senangnya warna biru, saya akan ambil warna biru. Saya senangnya warna coklat, saya akan ambil warna coklat. Saya senangnya pendidikan, saya akan mulai dari sudut pendidikan. Saya senangnya bisnis, saya mulai dari bisnis. Ketika anak muda sudah mulai mengambil posisi seperti ini, hanya ada 4 kualitas anak muda, teman-teman. Pertama, mereka yang melakukan dengan standar baik, a good one. Lakukan saja standar baik kita, and that's it. Jadikan itu tangga pertama. Tak perlu bandingkan diri dengan orang lain karena nggak ada gunanya. Wah, kayaknya si X dia lebih cepat, lebih apa lagi? Lebih banyak modalnya. Kayaknya si X kalau di kampus dia lebih cepat selesai kuliahnya, kalau di sekolah lebih tinggi nilainya. Kamu bandingkan diri dengan orang lain karena standarnya pasti beda. Lakukan saja standar baik kita, jadikan itu tangga pertama. Is that enough? That's not enough. Ayo naik satu tingkat lebih tinggi. A better one, yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Berapa halaman buku yang tadi pagi kita baca? 3, 2, 4, 10. Silahkan teman-teman jawab sendiri. Kalau tadi pagi ternyata belum sempat, belum memulai, ayo besok setidaknya kita sudah mulai. Tadi pagi 2, pastikan besok minimal 2, syukur-syukur bisa bertambah. Tadi pagi 3, pastikan besok sudah 4. Menyelesaikan satu buku butuh waktu 2 bulan, pastikan bulan ketiga tinggal 1 bulan. Berapa target buku selesai dalam 1 tahun? Kak, sekarang udah gak zaman lagi baca buku, apalagi di kalangan milenial. Sekarang zamannya audio visual, Kak, nonton YouTube, betul ya? Silakan, berapa jumlah tontonan YouTube yang kita habiskan yang bermanfaat dalam minggu ini? Kak, kalau nonton YouTube tiap hari, habislah kuota kita. Silakan, sekarang zamannya apa? Tips dan trik. Berapa tips dan trik yang kita aplikasikan minggu ini yang bermanfaat? Bangun lebih pagi, tidur lebih malam, lebih banyak berdiskusi, lebih banyak mencari mentor, silahkan, tak ada masalah. Selama hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, kita masuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, a better one. Kak, sekarang saya sedang fokus menyelesaikan hafalan Quran saya, silahkan. Tadi pagi berapa ayat? Kalau hari ini baru ayat, besok baca artinya. Besok bacanya, besok tadaburi. Pastikan kita bergerak terus ke depan, teman-teman. Mereka yang hari ini lebih jelek, lebih buruk, ternyata kualitasnya dari kemarin, besok ternyata lebih jelek daripada hari ini. Mereka adalah orang-orang yang merugi, toh demikian. Sunatullahnya bahwa hari
therefore enough, that's not enough. Seleksi alam akan terjadi besar-besaran teman-teman. Indonesia ke depan tak akan lagi dilihat dari batas-batas provinsi. Dunia tak akan lagi dilihat dari border-border negara. Selama kita manusia punya skill, sumber daya manusia kualitasnya di atas rata-rata, maka dimanapun kita berada, kita tetap akan bisa bermanfaat, digunakan, dipakai. Dimana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Pastikan kita naik satu tingkat lebih tinggi. Be the best one, yang terbaik di bidang kita. Jangan mau jadi kualitas mediocre teman-teman. Mereka yang kualitasnya rata-rata, mediocre, maju salah, mundur juga salah. Pastikan kita naik di tingkat ini, the best one. Silahkan teman-teman pilih, mau fokusnya nanti di bidang apa. Saya yakin yang hadir di sini keilmuannya beda, passionnya beda, skillnya beda, keahlian di belakangnya, bidangnya juga beda. Pilih dari sekarang, tentukan. Justru perbedaan arus ini yang membuat kita saling sulam tambang, saling mengisi. Karena tren anak muda ke depan hanya dua, satu kolaborasi, dua community. Mereka yang bergerak sendiri-sendiri, tunggu saja mereka jatuh sendirian. Mereka yang geraknya sama-sama, satu jatuh, akan banyak yang datang mensupport, mendukung. Pastikan kita sampai di titik ini, be the best one, be the best version of us. Is the best one enough? That's not enough. Ayo kita naik satu tingkat lebih tinggi, an excellent one, yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, karena tak ada manusia yang sempurna, tak ada garing yang tak retak, semua kita pasti punya salah, betul ya? Sempurna di bidangnya adalah mereka yang terbaik di bidangnya, mampu mengajak kawan-kawan sekitarnya, orang-orang di lingkungannya, bergerak bersama-sama menjadi lebih baik. Mereka yang terbaik di bidangnya bisa banyak memberi manfaat, kepositifan, keinspiratifan untuk orang lain. Karena dunia bukan hanya mencatat mereka yang kaya, teman-teman. Dunia bukan hanya mencatat mereka yang parasnya cantik, wajahnya ganteng, tampan. Dunia juga mencatat mereka yang bisa ngasih manfaat untuk orang lain. Dan dunia lebih senang mencatat orang seperti ini. Itu saja siapa? Yang Mariana sekarang paling banyak kita gunakan anak muda. Penemu Microsoft paling singkatnya. Siapa? Bill Gates. Tak perlu kita bahas kekayaan Bill Gates, majalah Forbes sudah selesai membahasnya. Bill Gates terbaik di bidangnya, yes, semua orang mengakui. Is that enough? That's not enough. Dia naik satu tingkat lebih tinggi. Dia buat namanya Bill Gates Foundation. Dengan itu dia bisa lebih banyak merangkul orang-orang yang membutuhkan. Bukan hanya di Amerika, di seluruh dunia. Nah, gak usah jauh-jauh, bahas saja Indonesia. Ayo, salah satu bapak pendidikan di Indonesia, penemu teori 4 yang membuat pesawat terbang bisa lepas landas dengan sempurna, almarhum B.J. Habibie. Terbaik di bidangnya, yes, semua orang mengakui. Nasional, internasional mengakui. Is that enough? That's not enough. Dia naik satu tingkat lebih tinggi. Dalam dunia pendidikan, ada namanya Habibie Center. Salah satu misinya adalah mencetak lebih banyak Habibie muda di Indonesia. Jangan mau jadi anak muda eksklusif, teman-teman. Berpikirnya hanya tentang diri saya. Nanti saya sudah lulus, nanti saya kerja di mana, atau saya buka lapangan kerja, gaji saya berapa, tiap bulan saya dapatnya berapa, nanti setelah menikah saya punya anak berapa, saya sukses atau tidak, 5-10 tahun ke depan saya duduk di kursi mana, saya tuanya bagaimana, saya, dan saya terus. Dunia ini terlalu luas untuk kita kecilkan dengan pikiran kita sendiri. Dunia ini terlalu lebar untuk kita kerdilkan dengan masalah kita sendiri yang buat di pikiran kita. Ayo kita ganti kata saya dengan kata kita. Bagaimana kita anak muda di kota Bekasi ini 5-10 tahun ke depan? Bagaimana kita di kota Bekasi ini mengatasi anak muda yang semakin banyak hari-harinya di jalanan misalnya? Bagaimana mengatasi pengangguran di kota Bekasi ini 10-15 tahun ke depan? Bagaimana pendidikan di kota Bekasi ini 26 tahun dari sekarang, tepat tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, terjadi evaluasi besar-besaran atas 4 tujuan besar para pendahulu bangsa dulu, sehingga kita bergeraknya tidak lagi sendiri-sendiri. Pada akhirnya perubahan besar tak akan pernah terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil, dan partikel terkecil perubahan ada di diri kita sendiri. Hanya ada 2 teori perubahan, teman-teman. 1 revolusi, 2 evolusi. Revolusi artinya cepat, speed. Anak muda senangnya cepat, cepat berbuat, cepat kita tahu salahnya, cepat kita perbaiki. Apa yang selama ini menjadi ketakutan kita? Bukan. Selama ini takutnya apa? Takutnya gagal. Habiskan jatah gagal kita saat muda. Kita punya jatah gagal berapa? 10, 15, 9?
Gagal satu kali kita tahu tinggal 8. Gagal lagi satu kali kita tahu jatah gagal saya tinggal 7. Gagal lagi jatah gagal saya tinggal 6. Gagal lagi jatah gagal saya semakin kecil 3 sampai akhirnya pantas untuk mengambil sedikit kesuksesan. Apalagi yang ditakutkan selama ini? Anak muda takut ke depan, bicara di depan umum. Sekarang maju ke depan, ambil mic-nya, mulai cari mentornya. Ke depan kalau ada komunitas yang bikin acara, ambil bagian, jadi MC, jadi moderator, mulai dari sekarang. Kak, saya mau jadi pembisnis tapi nggak tahu bagaimana kerjanya digital marketing itu. Besok cari kelasnya, daftar, masuk, cari mentornya, pelajarin. Kak, saya nggak bisa berenang. Besok datangi kolomnya, cemplungkan diri, cari gurunya. Bukan untuk tenggelam ya. Apa yang kita takutkan, datangi, takutkan. Jangan dijauhi anak muda. Semakin kita jauhi, gapnya semakin jauh, nggak akan pernah selesai. Apa yang kita takutkan, datangi, takutkan. Secara resiko jelas lebih besar, tapi efektivitas waktu dan efisiensi jauh lebih tinggi. Yang kedua, teori evolusi, berubah tapi pelan-pelan. Dan berubah pelan-pelan ini teman-teman butuh kecerdasan paling tinggi pada manusia. Kecerdasan daya tahan, daya juang. Kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah kecerdasan daya tahan. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut konsistensi, kalau dalam hal ini agama Islam menyebutnya istiqomah. Memutuskan berubah, memutuskan berhijrah itu gampang teman-teman. Yang sulit adalah istiqomahnya. Di Harvard University, Psychological Center-nya menyebutkan kecerdasan paling tinggi manusia adalah kecerdasan daya tahan, daya juangnya. Coba tanya ke anak umur 6, 7, 8 tahun. Tanya cita-citanya mau jadi apa? Biasa jawabannya apa? Dokter, guru, pilot, polisi, gubernur, presiden. Silakan teman-teman isi sendiri. Nanti umur 24, 25 tahun, coba tanya sekali lagi. Pertanyaan yang sama persis. Jadi 10 tahun dari sekarang, cita-citamu sekarang mau jadi apa? Biasanya sudah berubah. Karena lingkungannya ikut membentuk mindset-nya. Supporting system-nya ikut membentuk habit dan bagaimana dia berpikir. Kecerdasan paling tinggi manusia adalah daya tahan, daya juangnya. Seberapa setia dia dengan tujuan, visi, dan cita-citanya. Dan dalam hal ini saya senang sekali menggunakan satu quotation yang saya baca saat masih SMA. Mungkin teman-teman sudah sering melihatnya. Tadi izin membagikan quotation itu lagi, berhasil mengubah pola pikir saya tentang perubahan. Dari seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris. Ada yang ingat? Margaret Thatcher pernah mengatakan, "Watch your thought, for they become your words. Watch your words, for they become your actions. Watch your actions, for they become your habits. Watch your habits, for they become your character. Watch your character, for they become your destiny." In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena selama ini apa yang kita pikirkan akan keluar menjadi ucapan, kata-kata. Perhatikan ucapan kita, karena dia akan keluar menjadi action, tindakan. Perhatikan tindakan kita, karena ketika diulang-ulang terus setiap hari, dia akan menjadi habit, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita, mulai dari mata terbuka sampai mata tertutup, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun, urusan yang maha kuasa, itu ranahnya Sang Maha Irada. Urusan kita manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Jangan salahkan mereka yang punya standar satu hari minimal 1 juz atau membaca ayat Al-Quran sekian lembar. Jadi kebiasaan, jadi karakter rasanya belum lengkap hari mereka. Kalau belum baca Quran, belum ditadaburi, belum dilihat artinya, belum mereka dalami. Alhasil mereka belum dihafiz-hafizah. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Jangan salahkan mereka yang bergaulnya selama ini dengan para entrepreneur, terbiasa